Di ujung timur Pulau Garam Madura, di Kabupaten Sumeneb, lahirlah seorang tokoh besar yang dikenal sebagai Pangratoh Bumi. Nama aslinya adalah Kiai Abdul Alam, seorang ulama, pendidik, dan pejuang yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Muslim dan kebudayaan Madura. Nama Abdul Alam diberikan langsung oleh gurunya yang arif, Hadratus Syekh Aji Gunung Sampang, ulama besar pada abad ke-17. Sejak muda, Abdul Alam telah menampakkan kecerdasan dan ketekunan luar biasa. Ia menimba ilmu di bawah bimbingan Aji Gunung bersama dua sahabatnya dari Pulau Jawa, Buju, Napo dan Gung Rabah, Pamekasan. Ketiganya dikenal sebagai santri teladan, penuh disiplin dan keikhlasan dalam belajar. Hubungan mereka dengan sang guru bukan sekadar antara murid dan pengajar, melainkan hubungan spiritual yang mendalam antara pencari ilmu dan penuntun ruhani. Menurut riwayat Haji Abdurrahman Sumeneb, perjuangan Kiai Abdul Alam berlangsung pada masa Pangeran Cakraningrat II, tahun 1674 sampai tahun 1679, penguasa Madura yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Ketika sang pangeran akhirnya ditangkap dan diasingkan, Kiai Abdul Alam tetap menjaga komunikasi rahasia dengannya. Percakapan mereka melampaui urusan politik, membahas strategi mempertahankan martabat rakyat dan menjaga kedaulatan tanah Madura dari tekanan penjajah. Salah satu kisah paling populer dalam hidupnya adalah peristiwa Mandat Ajaib dari Aji Gunung. Suatu sore menjelang Asyar, sang guru memerintahkan 3 murid kesayangannya, Abdul Alam, Buju, Napo, dan Gung Rabah, untuk pergi ke kediaman Ratoh Ebu di Bangkalan guna mengambil Al-Quran dan cincin gurunya yang konon jatuh ke dalam jamban. Tugas itu harus selesai sebelum maghrib. Secara logika mustahil hal itu dilakukan, namun dengan izin Allah, ketiganya berhasil menuntaskan perintah tepat waktu. Peristiwa itu diyakini sebagai tanda karamah, sekaligus bukti ketaatan dan keikhlasan para santri sejati. Sebagai hadiahnya, Aji Gunung memberi mereka amanah besar untuk melakukan Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah baru sebagai pusat dakwah Islam. Buju, Napo menuju utara timur Sampang dan mendirikan desa Napo. Gung Rabah berangkat ke Pamekasan, sementara Kiai Abdul Alam diperintahkan ke timur Laut Sampang, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Prajan, Kecamatan Camplong. Di tepi sumber air besar yang disebut Sumber Prajan, Abdul Alam memulai babak baru kehidupan. Ia menikah dengan salah satu putri Aji Gunung dan mendirikan surau kecil dari tanah liat yang disebut Langgar Tanah. Surau pertama di kawasan itu. Dari tempat sederhana ini, dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru Prajan dan sekitarnya. Kiai Abdul Alam dikaruniai 2 putri, Nyai Syaibah dan Nyai Saidah, serta seorang putra, Kiai Abdul Kamal. Sang putra melanjutkan perjuangan ayahnya dengan mendirikan Langgar Genteng atau Langgar Bara yang kelak berkembang menjadi pondok pesantren Nazatut Tulab. Artinya, Taman Para Pelajar. Didirikan pada tahun 1702 Masehi. Pesantren ini bertahan hingga kini, menjadi pusat keilmuan Islam klasik di Madura.